Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersubono Arif dari Forum News Network. Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi sudah menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama 2 orang pejabat kementerian lainnya sebagai tersangka. 2 tersangka lainnya itu adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasti Subagiono dan 1 orang laginya adalah Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Kasti Subagiono setelah diperiksa oleh KPK kemarin, hari Rabu kemarin sudah langsung ditahan. Sementara Syahrul Yassin Limpo dan Muhammad Hatta itu karena dia kemarin mereka tidak hadir, jadi mereka belum ditahan. Nah, kalau Syahrul Yassin Limpo ini kelihatannya dia masih bisa menghirup udara di luar tahanan karena dia akan mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sidang pertamanya itu akan dilaksanakan tanggal 30 Oktober nanti. Jadi masih akhir bulan dan kendati sidang pra-peradilan ini berlangsung cepat, tapi tetap saja ini masih ada waktu buat Syahrul Yassin Limpo untuk menikmati udara bebas. Sebagai bukti permulaan, KPK itu telah menemukan dana yang dikorupsi oleh Syahrul Yassin Limpo sebesar 13,9 miliar rupiah. Jumlah tersebut di luar hasil temuan uang sebesar 30 miliar rupiah ketika penyidik KPK itu menggeledah rumah dinas Syahrul Yassin Limpo di komplek pejabat tinggi di Jalan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Yang kini jadi pertanyaan publik dan sangat menarik perhatian itu adalah apakah dana tersebut mengalir ke parpol atau adakah aliran dananya aliran dana korupsi itu juga mengalir ke Partai Nasdem gitu. Pertanyaan tersebut wajar muncul karena bagaimanapun juga Syahrul Yassin Limpo itu masuk menjadi anggota kabinet dari Jokowi Ma'ruf itu merupakan penugasan atau representasi dari Partai Nasdem. Apalagi saat ini menjelang pemilu legislatif dan terlebih lagi Pilpres, partai politik itu dipastikan membutuhkan dana yang cukup besar untuk menggerakkan mesin politik dan juga membiayai kampanye-kampanye capres dan cawapres yang mereka usung. Soal ini juga sempat dipertanyakan oleh wartawan kepada Wakil Ketua KPK, Yohanes Tanak, saat menggelar jumpa pers penetapan Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka hari Rabu malam lalu. SL kan dari Nasdem ya? Nah, apakah ada aliran uang yang masuk ke Nasdem atau kan ada TPPU juga tuh? Nah, itu udah ketahuan belum sih? Buat apa aja? Sedangkan apakah ada aliran dana ke Nasdem, itu nanti masih didalami lagi. Jawaban Yohanes Tanak tadi sangat normatif karena dia menyatakan itu masih didalami. Namun pertanyaan tentang ada atau tidaknya aliran dana ke partai politik itu tidak boleh dianggap soal yang sepele. Aliran dana hasil tindak pidana, apalagi kalau itu tindak pidana korupsi yang mengalir ke partai politik itu, apabila terbukti konsekuensinya itu sangat serius. Partai politik yang terbukti mendapat aliran dana hasil korupsi itu bisa dibubarkan atau setidaknya dibekukan. Begitulah aturan perundang-undangannya. Nah, bila dikaitkan dengan pemilihan presiden, maka kalau partainya dibekukan gitu ya atau bahkan dibubarkan, maka pasangan capres dan cawapresnya bisa yang mereka usung itu ya bisa batal. Dalam kasus Syahrul Yassin Limpo karena dia adalah kader Partai Nasdem, maka kasusnya itu bisa berdampak serius terhadap pencapresan Anies Baswedan yang kini berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Saya pikir itu target dari munculnya spekulasi atau pertanyaan apakah ada dana yang mengalir ke parpol dalam hal ini Partai Nasdem. Sejauh ini bila kita menyimak penjelasan KPK dan kemudian kemana saja dana yang dikorupsi oleh Syahrul Yassin Limpo itu disebutkan bahwa itu dipergunakan untuk kepentingan Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya. Ada yang digunakan untuk membayar cicilan mobil Toyota Alphard dan cicilan kartu kredit milik Syahrul Yassin Limpo dan juga membiayai berbagai kegiatan dia pribadi dan juga keluarga. Bagaimana dengan aliran dana ke partai? Masa iya sebagai menteri yang ditempatkan di kabinet, Syahrul Yassin Limpo itu tidak menyetor uangnya ke partai? Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni mengakui ada dana yang mengalir dari Syahrul Yassin Limpo ke partai. Wah, ini menarik ya kalau dia terbuka mengakui ada aliran dana semacam itu.
Tapi dia menyatakan besarnya dana yang masuk ke partai itu sebesar 20 juta rupiah dan itu tidak masuk ke bendahara umum partai tapi ke fraksi di DPR. Saat itu fraksi mengumpulkan sumbangan untuk bantuan gempa di Sukabumi. Ini gempa Sukabumi yang kapan ini? Pada tahun 2022 ya saya kira. Namun Ahmad Saroni tidak mengetahui dari mana dana tersebut berasal. Saroni tampaknya sedang bercanda lah saya kira ya, mungkin menggoda media begitu, karena aliran dana yang dimaksud tentu nilainya tidak sekecil itu dan kegunaannya saya kira tadi cukup jelas, yaitu sumbangan untuk bencana alam gitu. Apalagi dana tersebut tidak masuk ke bendahara partai tapi ke fraksi. Saroni pasti tahu isu itu digulirkan dengan latar belakang muatan politis yang sangat kuat, sama halnya dengan mengapa kasus Syahrul Yassin Limpo itu dibuat menjadi sedemikian heboh. Tanpa menafikan adanya fakta-fakta tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo bersama pejabat Kementerian Pertanian lainnya, kasus ini jelas bernuansa politis karena Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa Presiden Jokowi tidak menghendaki Anies Baswedan menjadi calon presiden. Karena itu sebagai partai pendukung pemerintah, tindakan ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh itu harus dihukum berat. Sebelum kasus Syahrul Yassin Limpo ini meledak, salah satu menteri dari Partai Nasdem, yakni Menkominfo Johnny G. Plate juga sudah menanggung akibat dari keputusan Surya Paloh itu mencapreskan Anies Baswedan. Dia menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana pembangunan BTS di Kementerian Kominfo, yang itu waktu itu angka korupsinya katanya jumlahnya itu sangat besar ya, lebih dari 8 triliun. Angka korupsi itu sangat fantastis dan beratus kali lipat dari korupsi di Kementerian Pertanian. Sama halnya dengan Syahrul Yassin Limpo, bukan berarti Johnny Plate tidak korupsi dan dia itu katakanlah hanya korban kriminalisasi. Saya kira enggak seperti itu. Kasus korupsinya juga ada. Tapi seandainya Partai Nasdem itu tidak mencalonkan Anies, mereka duduk manis seperti partai lain yang menurut apa saja kemauan Presiden Jokowi, termasuk mendukung putra Presiden Jokowi Gibran menjadi cawapres bila nanti dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Apakah Johnny G. Plate dan juga Syahrul Yassin Limpo itu bakal jadi tersangka? Ini kita bisa ajukan sebagai hipotetis ya. Dalam kasus Plate itu juga muncul isu adanya aliran dana ke beberapa partai. Ini malah tidak hanya ke satu partai ya. Wajar bila muncul juga semacam itu karena angka korupsinya itu cukup fantastis dan kemudian ternyata yang menerima itu juga disebutkan, yang disebut-sebut menerima itu adalah sejumlah elit dari partai politik. Menko Polhukam Mahfud MD yang kemudian ditunjuk menjadi Menkominfo ad interim juga mengaku mendengar adanya aliran dana ke tiga partai politik ya. Namun isu itu seperti hilang di telan bumi kendati dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Kejaksaan Agung muncul sejumlah nama besar dari beberapa elit parpol pengusung pemerintah. Dan kemudian itu kalau kita simak di persidangan yang kini tengah berlangsung, dana itu disebutkan juga mengalir kemana-mana. Bahkan juga ada satu orang menteri, yakni Menteri Menpora Dito Aryo Tejo yang disebut-sebut menerima aliran dana itu sebesar 27 miliar. Tapi kemudian ketika kemarin dia jadi saksi di persidangan, dia membantah kasus itu. Dia jadi saksi untuk waktu itu terdakwanya adalah mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Mengapa kasus dugaan adanya aliran dana ke para elit politik itu dan apakah kemudian juga bisa mengalir ke partai-partai politik tidak berlanjut? Jawabannya saya pikir karena dananya mengalir ke sejumlah elit parpol pendukung pemerintah. Kita belum bisa menyebut dana itu mengalir ke partai politik ya. Tapi dari fakta persidangan itu sangat jelas dananya sekali lagi ya itu mengalir ke sejumlah elit partai politik. Bahkan itu juga mengalir ke elit partai politik yang ada di Komisi 1. Tapi percayalah kasus tersebut tidak akan berlanjut. Kalau berlanjut, saya kira juga tidak akan kemudian dikait-kaitkan dengan partai politik, apalagi partai politik yang sampai sekarang masih loyal kepada Presiden Jokowi. Dalam kasus Syahrul Yassin Limpo, saya juga yakin kasusnya tidak akan diusut dan kemudian dibuktikan ada aliran dana ke Partai Nasdem. Seperti halnya kasus Johnny Plate, kasus Syahrul Yassin Limpo ini selain memang betul-betul murni penegakan hukum, kan juga dimanfaatkan untuk kepentingan politik, menghukum atau melakukan downgrade atau kita sebut negatif campaign terhadap Anies Baswedan. Nah soal ini ya, soal aliran dana ini juga sempat ditanyakan oleh media kepada Anies Baswedan dan pada waktu itu Anies menyatakan bahwa
Ya, kami ingin agar KPK bisa kuat kembali. Kami ingin agar penegakan hukum itu berjalan dengan baik tanpa ada perbedaan latar belakang, kemudian unsur, tapi tegak untuk semuanya, gitu ya. Ini ketika dia ditanya apakah kasus ini akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap dia karena didukung Nasdem dan ada 2 orang menterinya yang sekarang sudah jadi tersangka, gitu ya. Yang satu malah sudah jadi terdakwa, dan Anies secara tidak langsung juga mengingatkan jangan tebang pilih dong hanya kepada kubu oposisi saja. Anies kemudian menyatakan bahwa tata kelola dan pencegahan korupsi itu menjadi komitmennya sejak dia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan kata dia itu bukan hanya rencana, tapi sudah dijalankan dan akan terus dipertahankan. Sebenarnya kasus seorang menteri itu terlibat dalam korupsi itu pada Syahrul Yassin Limpo ini bukan yang pertama ya. Di masa Jokowi ini yang terbanyak ya, anggota kabinet yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi, dan kemudian beberapa diantaranya sudah divonis ya. Ini ada 6 orang menteri pada era Jokowi ini, sementara pada eranya SBY itu ada 5 orang menteri. Ini masih sangat mungkin bertambah karena kan ini masa jabatan dari Presiden Jokowi masih akan berakhir 1 tahun lagi. Dan sampai sejauh ini, termasuk Anda tentu ingat ya kasusnya Mensos Juliari Batubara, kader PDIP yang juga bendahara di PDIP itu tidak diusut kasusnya sampai apakah ada aliran dana ke PDIP atau tidak. Jadi betul-betul isu dugaan adanya aliran dana ke Nasdem ini betul-betul hanya isu yang dipolitisir. Saya Haris Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.